Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para asatidz, para hujjaj, ketua DKM bersama jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia-Nya kita telah menyelesaikan satu kewajiban kita kepada Allah, kepadanya, yaitu sholat subuh berjamaah, di mana sholat ini andai kata umat ini tahu betapa urgennya dan pentingnya salat ini, mereka akan datang walaupun sambil merangkak-rangkak menuju masjid. Tapi karena banyak di antara umat yang tidak paham, salat kadang-kadang menjadi beban, bukan kebutuhan. Akhirnya terasa malas dituruti, ngantuk dituruti, dan akhirnya tidak sholat berjamaah di masjid ataupun di majelis. Sekali lagi alhamdulillah, karena ini nikmat besar Allah berikan kepada kita mampu mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pagi ini sekarang sudah tanggal 25 Rajab, masih lama Ramadan, masih 1 bulan lebih. Jadi kalau bicara masalah siam, takut kelupaan. Ya, nanti kita bicarakan masalah siam kira-kira paling lambat 2 minggu sebelum Ramadan. Orang-orang tua kita dulu bijak betul. 2 minggu sebelum Ramadan kita dikumpulkan di masjid, di majelis, di satu tempat, sambil nunggu teman-teman yang datang, dia nggak ngomong, nggak ngobrol. Ngapain? Ya baca Quran. Itu yang orang tua kita bijak-bijaknya dulu. Bahkan kadang-kadang diembel-embeli supaya mereka hadir semua. Ganti buku. Ya nggak datang, nggak punya buku baru. Ya takut toh. Itu bahasa tarbiyah, bahasa pendidikan. Anak-anak kalau mau tidur cuci kaki, kalau enggak digigit tikus, takut dia. Ya, jadi juga akhirnya begitu. Nah, nanti bedakan antara bahasa pendidikan dan bahasa yang terkait dengan syariat, akidah,
dan tentunya masalah-masalah yang terkait. Nah, sekali lagi hari ini apa nih temanya yang paling hangat dan paling update sekarang? Tentunya firman Allah di surat Al-Baqarah yang tadi saya bacakan ayat 30, ayat 20 sampai 30. Masa saya sudah kembali kamu dikit 30 Ustaz ya? Ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah, perhatikan wahai Nabi Muhammad SAW, tentunya kita semuanya, ketika Allah berfirman, ya, ketika Allah menjelaskan, ketika Allah menyampaikan kepada para malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di atas permukaan bumi ini adalah seorang khalifah. Nah, makanya ayat ini dipertegas oleh sabda Rasul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semuanya kita ini pemimpin, dan semua pemimpin nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, pemimpin tentunya itu dari mulai pemimpin yang kecil, yang besar, sampai pemimpin uzma, imamah uzma, pemimpin yang paling besar, pemimpin yang memang memimpin orang banyak, pemimpin yang memang mempunyai kekuasaan yang luas. Nah, ini yang namanya pemimpin itu sejajar dengan imam. Makanya bulan Rajab ini ada peristiwa besar yang namanya Isra Mi'raj. Nah, di perjalanan Isra Mi'raj itu yang paling cantik dan paling mahal adalah oleh-oleh sholat 5 waktu yang asalnya 50 waktu. Nah, inilah sholat yang memang merupakan oleh-oleh besar yang jadi mi'rajnya kita setiap saat, paling tidak 5 kali kita mi'raj. Saat kita sujud, kita sudah melupakan segalanya. Saat kita ruku sudah melupakan segalanya. Begitu takbir saja Allahu Akbar dan lepas. Tidak ada lagi yang paling besar, tidak ada lagi yang paling besar manfaatnya, besar nikmatnya, kecuali adalah ibadah salat. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, karena memang bicara pemimpin, bicara imam, tentu ada pemimpin selipal rumah tangga. Ya, kayak kita ini rata-rata pemimpin rumah tangga. Kita harus tahu syarat-syarat untuk menjadi pemimpin rumah tangga. Kalau tidak tahu, ya jadi korban siapa? Anak-anak dan istri, atau suami juga jadi korban. Karena kullukum ra'in, istri juga jadi pemimpin di rumah. Makanya banyak suami-suami itu yang juga jadi korban dari kepemimpinan seorang wanita di rumah. Kadang-kadang kan ibu-ibu suka banyak menyalahkan bapak-bapak di mata keranjang. Ya, siapa mau dikeranjangin? Harusnya jangan mau dikeranjangin, kan begitu. Nah, si bapak juga harus tahu kewajibannya apa. Kalau tidak tahu, maka jadi korbanlah istri dan anak-anak. Dan itu begitu banyak kasusnya di tengah-tengah masyarakat. Karena si bapak seorang pemimpin masih kayak anak-anak. Cara bicaranya, cara berpakaiannya, penampilannya. Lo bapak kan harus jadi pemimpin, tokoh. Di anak-anak tampillah seorang pemimpin, tegas, jangan mencela-mencela. Itu di rumah. Kalau tidak tegas, apa yang terjadi? Anak-anak keluyuran di waktu maghrib, dan itu begitu banyak. Seharusnya tidak ada anak yang keluyuran waktu maghrib sampai isya. Apa yang terjadi? Kalau mereka keluyuran dari maghrib sampai isya, itu waktu yang paling efektif.
dipakai untuk belajar efektif, tetapi dipakai bermain, setan juga ikut menggarap mereka. Akhirnya Masya Allah, dan itu musibahnya, bencananya bukan hanya kepada satu keluarga, tapi kita juga kepada dia. Seharusnya kita sedang asik mentadabbur ayat-ayat Allah. Itu anak-anak korban dari pemimpin rumah tangga yang tidak bertanggung jawab, keluyuran ibaratnya. Di malam-malam hari, di mana malam itu dipakai wajah al-laila libasa, dipakai untuk istirahat total, keluar dia keluyuran. Nah, ini kan pemimpin. Ya, terus bergerak dari pimpinan-pimpinan di rumah tangga. Di sana ada pimpinan lagi, lingkaran kecil, dan seterusnya. Tentunya syarat-syaratnya berbeda-beda. Syarat untuk menjadi pemimpin rumah tangga, menjadi ibu yang salehah, menjadi yang bapak yang saleh, menjadi anak yang saleh, ini tentunya ada yang harus diketahui persyaratannya supaya nanti tuntas, enak, nyaman. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah bukan sekedar slogan yang kita baca setiap saat, tapi nanti akan menjadi realitas dan kenyataan di rumah tangga. Fiha mawaddah wa rahmah, ada rasa kasih cinta dan sayang tumbuh di tengah-tengah kita. Kalau bapak nggak tegas, kalau ibu tidak tegas, Masya Allah, masing-masing punya ketegasan karena masing-masing pemimpin. Nah, syarat-syarat pemimpin tadi kalau yang itu kita baca. Lu syarat menjadi imam ada. Dari ujung-ujung jadi imam. Kan menjadi masalah sekarang banyak orang pengen jadi imam, itu jadi masalah. Padahal imam itu secara otomatis ya akan terseleksi lewat interaksi kita di masjid. Siapa imam kita? Nah, dialah yang hafal Quran, itu yang paling utama. Yang suaranya bagus, itu yang kedua. Alimun bil ahkamis salah, di ahkamis salah, dia paham betul dengan yang namanya hukum-hukum pelaksanaan sholat. Alimun bil jamaah, dia tahu tentang karakter jamaahnya. Oh, jamaahnya kagak hafal puluh, bacanya Al-Baqarah satu surat, dia bingung jamaahnya. Jamaahnya lihat, makanya jadi imam itu bukan sebatas imami, tahu karakter jamaah. Oh, jamaah ini ada yang dokter bedah, sholat subuh, jangan lama-lama imaminnya. Oh, jamaah ini polisi, jamaah ini tentara, nggak boleh lama-lama. Karena memang masjid itu adalah tempat kita silaturahim antar berbagai macam profesi. Situ kita ketemu, mana yang diambil yang paling strategis, yang paling cantik supaya semua bisa ketemu. Nah, jangan lama-lama karena nanti kalau berlama-lama sholat tahajud, silakan baca surat Al-Baqarah, silakan baca surat Al-Imran, sholat tahajud. Kalau sholat berjamaah yang memang kita kerjakan di masjid jami, jangan, itu namanya tidak ada kode etik sebagai imam. Ya kalau surat Al-Baqarah potong ya Ustaz tadi boleh. Nah, kalau satu surat penuh, mentang-mentang hafal tidak boleh. Itu gak tahu jadi imam namanya. Syurutul imam, dia paham dengan karakter jamaah, mental namanya kondisi jamaah. Itu salah satunya. Kalau enggak, saya nanya deh. Lo kalau sholat di tengah-tengah para santri, para hufat bacanya surat Al-Kafirun, ya lucu. Lihat karakter kondisi jamaah. Jadi itu salah satu persyaratan. Sehingga nanti jamaah merasa puas, rakyat merasa nikmat dengan kepemimpinannya. Kalau kepemimpinannya nggak paham, rakyatnya ternyata polisi semua, wah, lingkungannya tentara semua, beda. Imamnya juga jangan kelamar begitu. Imamnya datang harus cepat dan tegas, jalannya harus gagah begitu. Kelamar gimana? Begitu. Jadi memang ada persyaratan-persyaratan yang harus dilalui oleh imam-imam itu, oleh pemimpin-pemimpin itu. Pemimpin rumah tangga kita baca ada bukunya ada. Dan Rasulullah SAW telah menggariskan dan mencontohkan. Nah, kita sedang ramai-ramainya nih ya terkait dengan pemilihan pemimpin besar Indonesia. Yang harus paham kita,
paling tidak punya kriterianya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak asal-asalan ikut media massa yang mengiklankan ABCD, ditulis di sana, di sini. Jangan, karena al-khabar laisa kal muayyanati. Pertama, berita itu tidak seperti kenyataan, Pak. Mohon maaf, banyak bohongnya, apalagi banyak kepentingan sesaat. Kita tidak boleh termakan oleh media yang seperti itu. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada berita dari orang yang tidak jelas ketaatannya kepada Allah, orang fasik. Makanya ketika kita bicara masalah haji, faman farada fihinnal hajja fala rafatha fusuq. Fasik. Apa fusuq? Ada mutta'ah. Yang punya media nggak pernah takut sama Allah, nggak pernah takut sama Rasulnya, sholat aja kagak. Berita itu masuk lewat media itu, kita kok langsung termakan. Nggak boleh. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada berita, apalagi terkait pemimpin besar, bukan sekedar pemimpin di lingkungan RTA, pemimpin besar, 200 juta bangsa ini mau dikemanakan? Mau dihinakan? Mau dilecehkan harga dirinya? Atau mau dibuat miskin terus-menerus kena hutang terus? Mikir dong, begitu loh kasarnya. Masa rakyat Indonesia yang 200 juta yang sangat mudah diatur, alamnya kaya raya, kok miskin? Kok tidak memperdatangkan tenaga kerja dari luar negeri? Kalau saya bilang pas saya kerja kadang-kadang saya bilang biar orang-orang Arab nanti kerja di sini, bukan kita kerja di sana. Emang apa di sana? Gak punya kopi, gak punya tel, kita punya apa semuanya. Ini kan cuma imam yang kadang-kadang salah pimpin aja. Tadi rakyat yang tidak dilihat, makmumnya tidak dilihat, atau makmumnya nggak hafal surat Al-Ikhlas, bacanya surat Al-Baqarah. Rakyat yang macam orang miskin datang komersi ke kampungan lucu, bawa sepeda gitu loh. Kadang-kadang tampil nggak paham, rakyatnya susah menderita, dia makan enak-enak, lihat rakyatnya makan singkong, makan tewel. Dia makannya di restoran terbuka di center sono kemari, kan itu nggak tahu diri namanya. Nah, ini imam ada syaratnya, bapak-bapak. Ada 11 syarat dalam kitab Al-Jami' li Ahkam Al-Quran punya Imam Qurtubi. Qurtubi itu apa sih? Al-Qurtubi itu dari kata Cordova. Mana Cordova? Di mana adanya? Cordova itu adanya di Andalus. Itu kitabnya Masya Allah segini. Itu ulama dari Andalus. Masya Allah. Merinding bulu saya kalau ingat Andalus. Indonesia yang 200 juta Islam, katakan 150 juta, itu bisa gak ada apa-apanya. Kalau tidak juga mana? Habis. Andalusia habis. Khilafah Utsmaniyah 700 tahun, 3 benua dia kuasai, habis. Kenapa? Lupa. Jadi pemimpin itu lupa. Syarat-syarat pemimpin dia tidak lewati. Subhanallah. Nah, menurut beliau dalam kitabnya di juz yang pertama halaman 186-187 nanti bisa dibuka. Kalau cetakannya sama dengan kitab cetakan buku saya, kitab saya Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan tahun 1493. Kisah kita buka di sana. Syara'itul iman, syarat-syarat untuk menjadi imam besar. Iman yang memimpin tadi banyak etnis, banyak keyakinan, banyak suku, banyak paham. Nah, ini imannya harus punya kriteria berikut ini. Ayyakuna mimman yasluhu, ayyakuna mimman yasluhu ayyakuna qadiyan. Pertama, min qudratil muslimin
mujtahidan la yahtaju ila ghairihi fil istifta fil hawadis. Pertama, imamnya syaratnya ya, dia memang orang yang layak untuk menjadi qadi. Qadi itu apa sih? Orang yang paham hukum, paham dan ngerti hukum. Nah itu dia ujuk-ujuk lama nih tahapannya. Dan dia memang di samping paham, ilmunya mumpuni, dia nanti bisa mengambil kebijakan, tidak nunggu-nunggu, tidak dilempar lagi ke tengah banyak orang. Karena kalau dilempar ke tengah banyak orang lagi, perbedaan pendapat akan muncul, itu rakyat akan jadi korban. Lo orang sudah pada sekarat, kok masih nunggu rapat lama-lama? Seorang pemimpin cepat gas ambil kebijakan. Nah kita tugasnya makmum. Ustaz takbir jangan aku dulu bertakbir. Jangan. Pokoknya kita sudah yakin dengan ustaz kita yang memimpin kita, dia ruku ya kita ruku saja. Nah di situ makanya nggak boleh sembarangan terus menunjuk orang jadi imam, jadi apa, jadi pemimpin. Kenapa? Karena kita wajib taat. Ju'ilal imamu ayyutama. Imam itu jadikan kita memang wajib tunduk dan patuh pada dia. Apa yang dia instruksikan kita lakukan dan kita kerjakan. Salah pun dia nanti bertanggung jawab. Ijtihad dia salah, satu dapat pahala, benar dua pahalanya. Ini yang kedua, ayakuna dakhiratin wa ra'in hasib bi amril harbi wa tadbiril juyus wa sabit subur wa himayatil bayda wal ummah. Yang kedua, Pak, persyaratannya yang namanya imam besar atau punya pengalaman dan punya pemikiran yang cantik tentang perang dan strategi perang. Artinya dia punya ilmu kemiliteran dan kepolisian yang mumpuni. Kalau tidak, habis tuh dilecehkan dan dipermainkan kewibawaan negara. Dan itu strategi mereka, bahasa mereka selalu bahasanya ya dengan pemerintahan sipil. Kenapa dengan sipil mudah diobrak-abrik? Gak punya senjata mananya, senjatanya kecil. Ya kalau makanya kalau mau berwibawa itu jangan banyak punya puisi. Puisi 2000 puisi orang gak takut. Mendengarin doang. Yang paling ditakuti banyak punya puisi, punya amunisi. Kalau saya banyak-banyak 2000 berkepala nyamuk takut orang Pak. Apalagi 10.000 berkepala nyamuk takut orang. Maknanya di sini strategi militer, kemiliteran dan dia paham itu. Kalau enggak habis tuh. Makanya kan al-mu'minul qawi khairun min al-dhaif wa kullu bi khair. Dan kalau negara itu militernya tidak kuat, mudah sekali diumbang-ambing dan mudah sekali dilecehkan, dihinakan. Tapi memang kuat, strateginya bagus, persenjataannya juga hebat, wah. Dan banyak buat syair, Pak. Orang baca 1000 syair gak apa-apa, teman-teman. Oh bagus, syairnya bagus. Banyaklah buat nyuklir. Ya kalau cuma makanya beda. Orang tua saya polisi di belakang, naik angkot, pakai baju tanpa Pak, pakai sarung, pakai biji, duduk samping angkot apa di angkot. Ibu-ibu tuh lagi ngomel aja, polisi marese nanti mulu. Kemarin mau jangan ban doang dikit menpentil nggak kok, mari kita ditangkap aja terus ditanya polisi. Kagak tahu saya ini polisi. Coba polisinya pakai seragam, pakai senjata, sini berani ngomong, berani nggak ngomong? Ya nggak berani, yang pakai senjata di sini. Kalau senjata kita miliki yang hebat, nggak berani mereka macam-macam. Kalanya keras bukan untuk membunuh, bukan untuk membunuh rakyatnya kalau dia tahu militer dan tahu tentang ilmu kemiliteran, tapi untuk melindungi rakyatnya, untuk melindungi negaranya, untuk memimpin negaranya. Jangan mudah-mudah dia lecehkan kita, kan memang kita tidak punya senjata yang modern dan canggih lalu mereka main-main.
Coba kalau kepala nyuplirnya dipasang ke utara, ke timur, ke barat, berapa? 20.000. Waduh, nggak macam-macam, nggak ada macam-macam. Nggak ada. Nah ini yang kedua. Dan kalau nggak tahu tentang itu Pak, mudah betul dimainkan dan dilecehkan, dan itu yang terjadi di mana-mana. Mereka terus bilang harus sipil. Ya kita setuju. Oke. Tapi sipil yang paham betul tentang ilmu kemiliteran dan dia punya pengalaman dalam dunia itu. Kalau tidak, ya sudah. Makanya ulama dulu ada yang menjadi ketua Hizbullah, seperti almarhum Kiai Masyhur dari Jawa Timur. Itu dia pakai sarung tapi dia memimpin pasukan. Makanya pernah menjadi anggota DPR lama. Apa namanya, ketua MPR dan DPR. Lalu terus lanjut lagi Kiai Ahmad Syekhu, itu santri, kiai, pakai sarung tapi dia paham tentang ilmu militer. Makanya dia pernah menjadi ketua DPR MPR. Dan Bung Karno takut dengan dia, biar sarungan. Kenapa? Dia paham ilmu kemiliteran dan dia terlibat di situ. Tahu. Ya kalau dari cuma gini kayak saya ngomong doang nggak bisa berbuat apa-apa Pak. Karena tidak punya pengalaman. Ini yang kedua. Dan dia pandai mengendalikan keamanan perbatasan, dan dia juga pandai menjaga, melindungi anak-anak bangsa ini dari berbagai macam serangan, baik serangan fisik, dan yang paling parah adalah serangan yang namanya akhlak dan moral yang rusak dikirim. Itu gimana tuh jaganya? Kan sekarang perangnya bukan pakai senjata. Perang itu tuh yang paling sulit jaganya. Itu strateginya. Terus bapak-bapak, makanya akhirnya negara ini karena nggak punya tentara, dan tentara selalu diisukan terlibat HAM. Emang dia nggak terlibat HAM Pak? Mereka paling banyak membunuh orang. Lihat tuh di Afghanistan, di Irak. Emang punya senjata siapa itu? Ya, sampai sekarang di Suriah, Masya Allah. Nah kalau kita punya kekuatan militernya bagus, memang pemimpinnya juga paham itu, nah kita nggak mudah-mudah diolok-olok dan dilecehkan, apalagi mau macam-macam ada berani dia. Kenapa? Bukan puisi yang tampil apa? Amunisi. Bukan syair yang tampil apa? Nuklir. Oh takut. Makanya mereka selalu memburu negara yang coba mengembangkan nuklir. Gak percaya ya itu. Kenapa? Dia takut kalau ada negara yang kuat. Ya. Kan kalau kita kuat, mereka lemah. Kalau kita berani, mereka takut. Itu fitrah, itu sunnatullah. Kalau kita takut, ya udah. Nah, berani itu kan juga ada pendukungnya. Ya zaman dulu anak-anak muda mana takut Pak? Nggak ada yang takut. Emang apa? Main silat tamat. Tamat karate kecil Pak. Pak Isan tuh nyerang Banten, oh golok tuh dilempar, ketangkap patah-patah lempar tuh, takut orang Pak. Mana anak muda takut? Dulu nggak ada. Anak muda sekarang keroyokan. Dulu nggak bertem nggak begitu. Turun jangan lo, turunin jangan lo, turun. Nah jatuh, nah tuh kalah dah, kagak berantem, nggak keroyokan. Sekarang mah satu panggung rusak. Itu pengecut semua, penakut semua. Kenapa? Mereka punya berani, tentunya ada modal. Modalnya apa? Yaitu silat. Ya. Saya waktu tahun 80-an kan saya baru sampai di Mekah itu, orang anak-anak Mekah takut semua sama saya. Kecil kan saya kurus bener. Kan waktu di pondok pesantren kita kan jarang makan Pak. Ya. Udah antri panjang, dapat tempe segini nih. Sedih bener. Itu celana ya. Begitu 3 bulan di Mekah, gak ada yang kepake Pak. Kenapa? Soalnya beda antri makan di pondok dengan antri makan di kampus. Pakai piring besar, begitu dapat ayam separoh, ikan ditimbang 1 kilo, 3 bulan ternyata gak pakai suur. Ya karena memang ya ada ininya, ada pesannya. Ya kan Abdul Salim bilang Salim ya Pak. Akal yang sehat terdapat dalam jiwa yang sehat pula. Lah jiwa yang sehat kan harus gizi yang tinggi Pak. Nah, ini gak punya daging ya.
nggak punya sapi, nggak punya kerbau. Hal negaranya punya 17.510, nggak ada pulau sapi, ada pulau komodo lucu. Nggak ada badak, nggak baik. Saya bilang, ngapain badak diurusin? Nggak ada sapi, nggak baik, begitu. Nggak ada kerbau, nggak baik, begitu. Lah kita makan kerbau, kok bilang nggak ada badak, nggak baik, badak dari makan. Itu betul-betul pembodohan, pemiskinan. Saya kadang-kadang gimana? Sultan Hasan Al-Bolkiah nggak punya pulau, apapun beli pulau tuh di New Zealand sampai 30 buat kandang sapi, buat kandang kerbau. Lah kita pulau 17.500 pulau gak punya kandang sapi, kan lucu. Kemana itu pemimpin tidur kali? Ya. Ini kenapa? Subhanallah. Ribut mulu, berantem mulu. Ya. Subhanallah, subhanallah. Yang berikutnya ayatun namiman latah kuriqatu fi iqamatil hudud. Persyaratan jadi presiden itu Pak, jadi pemimpin itu tidak pernah ada rasa kasihan terhadap rakyatnya yang melanggar disiplin, harus dihukum. Kasihan dia. Kalau kasihan kasih dia gara apa namanya? Garasi. Lo dia ngorbankan sekian anak muda jadi korban gara-gara narkoba, kok digarasi? Kasihan dia anak perempuannya. Apa? Punya anak punya. Kalau pemimpin yang kayak gitu gak akan pernah ada wujud yang namanya disiplin. Gak pernah ada yang namanya tegak hukum. Nah, pemimpinnya harus tidak pernah kasihan melihat rakyat yang dihukum karena memang melanggar. Hukum. Dan jangan ada unsur kasihan. Sebab kalau kasihan nanti hukum gak akan pernah berjalan. Saya bisik-bisik, Ustaz kenapa sih? Kau justru banyak orang-orang Islam yang melanggar hukum. Ya memang ente tidak tahu. Orang Islam itu juga memang bisa bersalah. Makanya hukumnya tegas. Az-zani waz-zaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma. Orang Islam naudzubillah bisa juga terlibat zina dan prostitusi. Hukumannya harus tegas, kalau enggak prostitusi juga muncul di kaum muslimin. Orang Islam juga bisa korupsi. Makanya hukumnya tegas, as-sariqu was-sariqatu faqta'u. Itu Islam. Ya biarpun Islam kalau itu ditegakkan ya sama aja. Maknanya apa sih? Itu hukum yang tegas. Nah kalau pemerintah takut dengan menegakkan itu ya gak akan pernah ada ceritanya nyaman, tenang. Gak akan pernah ada. Tapi kalau sudah tegas, nah gak ada itu congkel-congkel spion, gak ada itu panggilan, gak ada itu. Takut ya Pak? Takut. Karena hukumnya tegas. Pemerintahnya gak pernah takut menegakkan hukum. Ya memang resikonya kan imam itu apa? Ya mati. Tapi kan hadiahnya besar. Hadiahnya apa? Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok orang nanti hari kiamat dapat villa dia. Gak hancur, diterbangin dan goncangan yang dahsyat tidak hancur. Siapa yang pertama disebut imamun adilun? Imam yang memang adil, dia dapat bonus apa? Rumah, villa yang tidak hancur, diterpa goncangan hari kiamat. Semua gunung berterbangan pada villa yang tidak siapa Allah yang kasih pada siapa? Imam yang pertama tidak dibilang musallim. Yang pertama adalah imamun adilun, imam yang adil. Yang berikutnya ayatuna hurran, dia bebas orang yang tidak terikat dan tidak ada ikatan-ikatan atau bahasa sekarang tentunya pemimpin yang wayang dan golek begitu. Ya dia pemimpin, sudah nggak ada lagi di belakang dia, nggak ada lagi di belakang dia yang ngatur-ngatur. Sudah dia pemimpin, makanya betul-betul. Nah kalau resikonya udah kita pilih, kita ikut resikonya imam. Ayakuna zakar. Yang berikutnya imam itu harus laki-laki Pak. Karena perempuan kan suka hamil dan perempuan itu banyak sedihnya. Ya, emang begitu fitrah perempuan. Coba ayo kita sampaikan uji coba. Tikus kita lemparin sama dia, jatuh atau jatuh setir. Terus ibu-ibu teriak, takut. Bapak-bapak diinjak.
Ikut. Bawa mobil nih Pak, kita uji coba bawa mobil. Perempuan yang begitu kaget, gering. Ya kalau bapak-bapak, nah. Karena fitrahnya dia adalah lembut dan lunak. Karena memang ibu itu kan mengasuh anak-anak, salah tidak boleh terus digebukin. Kayak ibu, sini saya begitu. Ya kalau di negara kayak gitu, habis duit. Apa dia sudah kasihan lah. Nama baiknya perlu diinginkan, kasihan itu anak cucunya. Iya, resiko kenapa lo ngambil? Kenapa lo ngambil negara begitu banyak? Ya resikonya makanya harus dibikin matang-matang kalau mau curi, kalau mau ngambil, kalau mau korupsi. Kenapa? Istri kita, anak kita, cucu dan cicit kita keturunan, ya Allah, ngeri bener. Ya, ngeri, takut. Ya kalau takut jangan ambil begitu. Kalau laki-laki di situ ibu bukan di sini terus nggak boleh ibu jadi pemimpin, boleh, tapi ada pimpinan-pimpinan, ada tempat-tempat yang memang tidak mungkin. Dalam pimpin perasaan nggak mungkin lagi hamil, gimana sih? Atau dia punya balita, gimana sih? Ya, subhanallah. Ya, terus ayatuna balighan. Nah, kenapa khilafah Utsmaniyah itu tumbang dan runtuh? Karena itulah tadi sudah begitu jalan jauh, bukan lagi khalifah tetapi keturunan yang dihitung. Wah ini khalifahnya harus keturunan enggak ada jaminan. Bapak nggak mesti anak kita anak bapak bukan presiden, anak bapak nggak jadi presiden, bisa, boleh, nggak ada larangan. Yang penting tadi syarat-syarat di depan sudah mumpuni, bismillah, bisa. Nah kalau belum balik dia akan jadi khalifah, ya itu dimainkan oleh orang-orang yang dari sekitarnya. Dia belum 40 tahun ke atas. Karena memang orang muda itu masih belum balik atau usia baru-baru ini itu belum istiqomah. Makanya kalau milih kalau orang tua dulu mah emang beda. Yang paling tua dulu. Kenapa? Kalau yang muda belum istiqomah. Kan yang muda masih mau gaya Pak. Masa waktu masih gaya lagi Pak? Masih tua mau gaya juga? Ya udah tua masih gaya-gaya. Yang muda yang gaya, yang muda yang punya gaya. Nah kalau yang muda biasanya dia masih labil. Untuk itulah tidak kalau masih ada yang tua, dia yang tua duluan. Itu imam. Balik, dan orang yang balik itu udah matang 40 tahun ke atas. Ya kalau 20 tahun jadi pemimpin gimana? Akhirnya subhanallah, ayakuna aqilan, cerdas. Tidak, kalau asal-asalan bisa dimainkan oleh orang-orang yang cerdas. Ayakuna salimal a'ta. Yang berikutnya Pak, salah satu syaratnya adalah memang fisiknya harus oke. Tidak boleh ada yang cacat. Karena kalau pemimpin besar ya ada yang cacat, itu memang akan mengurangi Bapak dan banyak dikerjain. Pada urusan pendengaran, tidak dengar wara kota. Gak boleh jadi imam, gak boleh jadi pemimpin. Nanti ujung-ujungnya orang yang meningkarinya itu yang jahat. Dan dia nggak tahu. Cukup, nah ini berbahaya sekali. Terus yang berikutnya ayatuna adlan. Jadi ada 10 syarat-syarat. Ada yang ke-11 yang tidak saya baca. Karena bapak-bapak, ibu-ibu di sini kelihatannya nggak bisa diterima yang 11 ini. Yang 10 ada ayatuna adlan, orangnya memang punya sikap adil. Dan orang adil itu bukan berarti sama. Bapak kita sama anak-anak ibu harus adil sama anak-anak. Dia adil. Ya anak SD kasih 2.000 jajannya, SMA 10.000, atau SD jajannya 5.000, SMA 15.000. Ya kalau sama-sama 5.000 nggak adil namanya. Jadi adil bukan berarti sama. Justru menempatkan waktu syai'in di mahali, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah ini persyaratan-persyaratan yang memang terkait bapak-bapak, ibu-ibu nanti akan memilih calon pemimpin bangsa. Dan
Kadang-kadang ada teman-teman begini, aku nggak milih dan emang apa? Pakailah usul fikih. Idza ta'arada mafsadatan ru'ya ardhama birtika bi akhafih madarar. Kita memang sulit dihadapi dengan dua bahaya. Nah, bahaya ini ada dua yang mana? Dan kita ini kerjakan bahaya ini bahaya. Kita lihat bahaya yang paling kecil. Kalau bapak-bapak nanti tidak ikut memilih, maka mereka yang pilih calonnya. Dan mereka nanti yang jadi. Kalau mereka yang jadi, Pak, mereka itu pintar. Kadang pada nggak pakai basa-basi. Bebaskan tanah tuh. Semuanya buat abad bebas saja. Kan itu. Kalau kita kan, kita kan memang toleransi kita tinggi. Mereka nggak begitu. Nah, jadi ini namanya kita menghadapi situasi. Kalau kita milih, memang juga berisiko. Gak milih berisiko. Mana yang besar? Resiko yang lebih besar tentu tidak memilih. Kenapa? Karena nanti yang pilih mereka, yang jadi mereka. Nah, itu yang menjadi pertimbangan kita. Sebenarnya kita juga menghadapi itu, tetapi permasalahannya sudah seperti itu. Kita harus membaca kaidah usul yang fikih sehingga kita tidak terjebak yang akhirnya nggak punya kita orang-orang yang ikut terlibat di sana. Akhirnya semakin menjadi-jadi mereka. Oh, ada kita aja kayak gitu, apalagi ada kita begitu. Ya. Nah, ini saja barangkali nanti bapak ibu-ibu bisa pertajam karena ini cuma sekilas-sekilas. Kalau di sana bahasanya cukup panjang. Di kitab Al-Jami' Ahkamul Quran, di Ahkamul Quran punya Imam Qurtubi. Yang benar dari Allah, yang salah tentu dari saya sendiri. Kalau ada yang salah tolong diingatkan sehingga tidak lalu kesalahan dan tidak diikuti oleh banyak orang. Hadan Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah dibuka tanya jawab yang itu Ustaz mempersilahkan kepada jamaah baik itu bapak-bapak maupun ibu-ibu yang masih ingin ada yang ditanyakan, dipersilakan Bapak ataupun Ibu. Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buka saja Pak Ustaz. Jadi apa yang Ustaz sampaikan tentang kriteria pemimpin, kami justru ingin mendapat pandangan dari Pak Ustaz. Dari dua orang itu siapakah yang paling tepat? Oh, nggak apa-apa, kita ini aja. Langsung aja nggak apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Poin aja ya, saya tidak mau nyebut di sini Pak, karena saya bukan juru kamu dan saya bukan tim sukses. Enggak, yang paling mendekati kriteria apa Pak? Saya yakin Bapak sudah tahu. Ya, insya Allah Bapak tahu, karena tadi kriteria-kriterianya sudah kita baca dan itu ada di antara kedua calon orang-orang terbaik kita. Nah, kan dua yang terbaik dari anak bangsa ini, ya kita pilih yang paling baik di antara dua anak tentunya. Ya kalau ada dua pilihan kan berarti kita pilih yang paling bagus gitu. Bagus dua-duanya, tapi yang mana yang paling bagus kan begitu. Dan pasti ada, kalau dua ini pasti ada. Yang satu yang sudah tidak ada. Bapak yang jelas tahu itu ya. Mohon maaf saya bukan juru kamu Pak. Ya. Insya Allah saya yakin teman-teman, bapak-bapak tahu lah itu sudah. Ya insya Allah. Baik, yang berikutnya mohon maaf Bapak saya tidak bisa jawab. Kita ada lagi bapak-bapak maupun ibu-ibu yang ingin bertanya ataupun ya barangkali ada Pak. Mau tanya Pak, apakah lebih banyak masyarakat kita yang tahu tentang kriteria yang Bapak sampaikan? Artinya begini, apakah Bapak menyampaikan juga di tempat lain barangkali? Oh iya. Dan memang sudah mulai terus ke setiap pertemuan saya sampaikan ini.
Saya kan ada jadwal kegiatan seperti ini yang tentunya saya sampaikan itu kewajiban saya dengan mereka. Dan saya sampaikan terus di tengah-tengah saya khutbah. Ya. Pokoknya tema khutbah saya sekarang syurutul imam. Ya sampai nanti masuk Ramadan nanti kan, seminggu Ramadan kan, syurutus siyam. Syurutus siyam atau syaratus siyam. Nah sekarang sampai nanti saya akan sampaikan syurutul imamah, syarat-syarat untuk menjadi imam. Jadi memang karena ini yang sering sekali peluang diberikan oleh Allah kepada kita, tapi kita kadang-kadang masih aja salah, dianggapnya sepele. Serius betul. Negara ini saya kadang-kadang malu benar. Malunya apa? Orang negara miskin benar kok bisa ngambil tenaga kerja, mempekerjakan orang itu Pak. Saya bilang saya di negara saya kalau itu mereka pada datang kerja di sini. Emang Belanda nggak ada di sini? Kerja Pak. Dulu datang kerja dia. Emang apa? Gak punya negara dia. Lama dia bekerja di sini tuh. Nah cuman yang jadi pemimpin bapak bukan dia. Jadi nanti ya kita atur lah sama-sama kerja ya kita bagi sama-sama. Yang wajar lah bapak di rumah. Masa ada yang di rumahnya di sana, bapak rumahnya di sini yang atur, kan lucu. Begitu. Jadi saya kalau melihat itu makanya benar-benar itu ikan di kelautannya, itu air di Bogor itu curug berapa biji, berapa curug. Kok kita air kok susah gitu, Masya Allah. Dan aneh ada satu curug di Bogor dikelola oleh orang luar itu. Orang barat sana. Saya bilang subhanallah. Itu air nafas kehidupan kita, kok bisa? Dan anehnya kita banyak terprovokasi oleh iklan. Air bagus-bagus katanya terkontaminasi dengan ini segala macam. Saya bilang ente menjual air itu. Ya. Nah ini jadi Indonesia ini kaya betul Pak. Jadi dengan ketegasan para pemimpinnya berani tidak takut nanti, kalau takut nanti jangan nyalon jadi presiden, jangan nyalon jadi gubernur, jangan nyalon jadi bupati, atau jangan nyalon jadi anggota DPRD. Nggak usah. Ngapain? Takut kok. Nah, kalau takut, ya hanya orang pada berani melecehkan kita. Kalau kita berani, enggak. Ya Bung Karno kan ketika itu berani, memang punya apa? Berani dia. Ditunjuk itu. Grup Indonesia itu kan macam-macam, gitu. Berani, apalagi berani diiringi dengan tadi kemampuan ditambah lagi dengan persiapan fisiknya. Ya itulah, ya makanya selalu itu digenjot oleh mereka yang mengarah kepada kekuatan fisik kita, ya, kekuatan tentara kita, kekuatan polisi kita. Terus tentara kita dibombardir melanggar hak. Melanggar saya bilang ya, melanggar. Siapa yang tidak kenal ente? Pelanggaran itu banyak. Itu tentara kita hanya pada takutan. Dia nggak melanggar hak polisi, kita pada takut, nggak berani menerjakannya. Takut ya, takut-takutan. Saya bilang Pak, kenapa stasiun bisa rapi? Kenapa stasiun bisa rapi? Karena ada polisi dan tentara. Polisi kan gampang. Kalau kita negor marah Pak. Coba baca Robert itu, nggak marah. Coba Bapak, lu melakukan siapa lu? Bukan apa lu? Itulah polisi. Dan sekarang itu sungai emang kenapa? Karena polisi tentara tidak diberdayakan. Kan dulu ada tentara masuk desa ya, apa namanya? AMD segala macam. Nggak ada namanya jembatan, namanya sampah sama berserakan. Pelak tentara diberdayakan. Kalau mati saya kemarin dengan polisi ini saya bilang Pak, itu sampah gak akan pernah beres itu. Kalau cuma dilarang membuang sampah itu kagak beres. Duduk tentara di situ, jangan lama-lama 3 tahun aja cukup. Kalau masih ada buang sampah tembak akhirnya maka apa-apa. Saya bilang begitu, emang kagak akan bersih. Nah, disiplin itu memang pengorbanannya sekali 2 kali pertama aja. Kenapa kita makan tangan kanan? Karena tangan kiri kita saat masih kecil makan sama ibunya. Ibunya gitu. Tangannya terus, nggak dikawal. Itu saya kadang itu sampah yang ada di samping stasiun bukan sampah orang Depok tuh.
Depok terus yang dibawa. Ya Allah, Depok jadi kota sampah kata. Bukan sama orang Depok, sama pesona loh. Bawa motor, ada juga gitu. Satu kalung lah jadi hijau. Ya Allah. Dan itu saya bilang tungguin dengan tentara, polisi. Gak lama-lama ada, setahun aja. Itu stasiun gak lama kok Pak. Tertibkan terus sampai tentara dan polisi. Kenapa? Polisi punya senjata walaupun kosong. Sampai sini nih, takut tidak pakai topi yang jelas. Nah, aja udah takut. Ya, ini kita menyuruh pakai sipil, kagak takut orang. Dan itu yang sengaja dimainkan oleh mereka, sipil, biar kita bisa ditekan terus. Kalau enggak habis dah, kekayaan kita habis Pak, disodor terus. Boleh sama-sama bagi dong wajar, tapi jangan begitu tidak proporsional. Kita yang punya dikasih 30% dan 70%, kan lucu. Lah kita yang punya Pak, harusnya kita 70 dan 30. Kadang-kadang 30 ya, tapi dibohongin lagi operasionalnya. Kan ini keledek itu semua ini namanya. Ini kan kalau nggak cerdas, habis kita punya. Dan anak itu mau dikasih apa nanti? Negara yang kaya raya dan kuat dan besar ini, kan habis lama-lama. Ngeri. Nah ini jadi insya Allah saya sekali lagi tema terkait dengan ini memang lagi musim mengarah ke sana. Ya nanti rakyat ini jangan salah lagi. Kalau salah lagi ya saya nggak tahu deh mau kemana. Benar-benar ya kalau negara kering kerontang gersang tidak ada teman-teman bisa mensejahterakan dan bisa berbagi rezeki. Kan 3 juta ya Indonesia itu bisa. Ada kasus 2 orang benar-benar kan dipublikasikan bukan karena kasusnya, tapi mau hukum, mau menjelek-jelekan Islamnya, begitu. Ya kalau kasusnya Depok tiap hari Pak, kasus 1 aja. Masya Allah, itu bukan mau masalah itu, tapi mau hukum, mau jelekan Islamnya. Ya, dan masih ada udah habis tuh Pak, udah 5:30 kayaknya. Ya. Dan apa jam masih? Satu lagi. Makan Pak. Ya, saya. Dalam kalau misalkan kriteria itu tidak diikuti bagaimana Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, karena kan kita berbicara pemimpin besar ya. Bangsa Indonesia, kalau saya berpikir mungkin ilmu saya masih cetek Ustaz. Saya berpikir analisis saja. Yang pertama, ketika kita dipimpin oleh orang sipil, kita juga pernah bagus presiden pertama kita. Nah, militer kita juga pernah bagus presiden kedua. Nah, tapi ketika kalau Ustaz kecenderungannya itu punya jiwa militer, ya mungkin lebih kecenderungan ke situ ya. Pemimpin yang terakhir kita sekarang dia ada kemajuan yang cukup berarti menurut saya. Nah, kita berpikir analisis. Dipimpin, saya sepakat tadi Ustaz mungkin yang agak tua. Saya kalau tua mungkin enggak. Presiden pertama kita umur 44, ya, masuk bagus. Presiden kedua umur 46. Inilah analisa. Nah, kalau misalkan kita tidak usah berpikir soal misalkan seorang kecenderungan ini punya jiwa militer. Satu seperti itu. Artinya kalau saya berpikir Islam itu mengayomi, tebarlah ke kedamaian. Tidak hanya karena kalau kecenderungannya militer kecenderungannya adalah dia punya senjata menakuti, pasti. Iya. Pasti. 32 tahun kita dibuka. Ya. Itu harus diperhatikan. Mohon maaf kalau saya ini apa. Tapi yang jelas mungkin kalau misalkan itu kita berpikir soal ini aja apa yang terjadi realitas di lapangan gitu ya. Mohon maaf Ustaz kalau misalkan ini. Barakallahu, terima kasih. Pertama ya kalau kita tidak mengikuti kriteria-kriteria yang telah digariskan oleh para ulama yang memang bermumpuni dan berpengalaman, tentunya nanti yang jadi korban kita. Artinya, oke lah kadang-kadang kan masyarakat itu tidak paham dosa, tidak paham, nggak percaya hari akhir. Artinya dia tidak percaya dengan hari kiamat, nggak ada siksa kubur. Oke lah. Kalau nggak ada siksa kubur, tapi kan Anda hidup di dunia dengan pemimpin yang tidak mumpuni,
Anda akan merasakan capeknya, lelahnya, susahnya, dan tidak berwibawa. Kita saat-saat kalau saya kumpul saja dengan teman Malaysia dan teman dari Asia Tenggara, ketika kita kumpul misalnya di di luar negeri misalnya, ada anak malu. Seharusnya Indonesia kan gurunya Malaysia, tapi sekarang beda. Tidak ada mahasiswa Malaysia yang belajar Indonesia, tetapi sekarang ratusan bahkan ribuan anak Indonesia yang belajar di Malaysia. Apa itu artinya? Itu kan sebuah kesalahan. Ya bukan berarti tidak boleh orang muda jadi guru, boleh dan sangat boleh, dan itu harus. Jadi maksud saya ini nanti dampaknya apabila kalau dari hukum ya tentu jadi dosa. Dari efek keduniaannya kita hidup ini akan jangan pernah mendapatkan dalam doa yang kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, gak akan pernah dapat. Antum bisa nyaman, lebih nyaman di kompleks Permata Depok karena ada keamanan. Ya itu perlu aman ini kan tentunya ada orang-orang yang memang mengamani dan mengayomi. Saya sepakat. Jadi nanti bahasa saya tadi ke arah militer, arti bukan militer yang seperti dibayangkan dan pernah terstigma di kepala kita. Iya, jadi jangan sampai juga ada stigma yang kayak gitu. Yang saya maksud adalah bahasa militernya yang pernah dialami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah ketika bicara dengan rakyatnya, Pak, rakyatnya dahsyatnya bukan main. Tapi Rasulullah tidak pernah seperti tindakan militer, tapi dia punya jiwa militer. Ketika perang Uhud, ketika perang Badar, ketika perang-perang yang lain, itu dia paham betul strategi militernya. Cuman dia berjiwa militer kepada rakyatnya nggak seperti itu. Di contohnya, rakyatnya waktu itu dia orang muda, kemudian dia bukan orang Islam ini, tapi memang rakyatnya. Ini kadang-kadang kan dikiranya saudara kita yang tidak Islam, kalau pemimpin Islam sudah takut. Enggak, Islam itu punya aturan yang sangat cantik. Rasulullah SAW, rakyatnya ini luar biasa. Rakyatnya membunuh dia. Nah, di mana saat dia mau berangkat hijrah ke Madinah, di Asfan, perjalanan 150 km dari Mekah, itu Rasulullah dikejar oleh anak muda yang namanya Suraqah. Diangkat pedang, diayunkan, dia terperosok. Oleh Rasulullah, tahu siapa dia anak muda yang akan membunuhnya, jahatnya bukan main. Nah, kira-kira kita gimana? Dia terperosok, kita bilang batu, kita kepalanya. Tapi Rasulullah agisni ya Rasulullah, agisni Muhammad. Rasulullah tengok dia, oh kamu, ya Allah, ditolong dia, diangkat dia 3 kali. Nah, jadi kalau rakyat menanganinya yang jahat itu gimana? Ya tadi tidak mudah-mudah langsung ditembak kepala, itu bahasa kasar juga tadi saya. Cuman disiplin kan tembak tidak terus menerus. Dan tembaknya kita juga mukulnya kita bukan untuk mematikan, tapi untuk mendidik begitu. Untuk mendidik. Nah kalau kecenderungan yang militer, yang bahasa militer yang pernah kita terstigma kayak gitu, tentunya saya juga tidak sependapat. Karena ketika itu saya nggak boleh ngomong di musola di masjid, kecuali dapat izin dari Kodam Koramil. Kalau ada izinnya kecamatan nggak boleh. Ya ke Cirebon, ke Tegal nggak boleh ngomong kita. Mana surat izinnya? Nggak boleh. Ya kita yang dimaksud punya jiwa militer, yang jiwa militernya seperti orang-orang dari Rasul dan para sahabatnya, sampai dengan ulama-ulama kita di zaman sebelum kemerdekaan. Mereka dulu punya jiwa militer, tapi tidak seperti yang kita bayangkan. Nah gitu sih. Tentunya sekali lagi bagaimanapun apapun nantinya ke arah situ tidak bisa ditawar-tawar. Kalau tidak terus akan dilecehkan oleh bangsa lain. Saya ingin punya tentara yang kuat plus senjatanya juga modern. Nah punya senjata modern tidak bisa kalau beli terus, ya mas, nggak bisa.
Nah, di sanalah ada pinter yang harus terus dikembangkan, tidak boleh berhenti. Di sanalah ada PT Dirgantara yang tidak boleh karatan, terus dikembangkan. Yang nanti 35 negara, 35 provinsi, kita jualannya ke provinsi aja, dan cukup. Ya, begitu Allah sampai. Terima kasih. Insya Allah setiap kajian rutin ini didokumentasikan oleh pengurus masjid dan bapak-bapak maupun ibu-ibu bisa mengunjungi situs websitenya www.masjid-street atau -alisan.org. Jadi insya Allah semua kajian, baik itu kajian ahad pagi maupun seperti yang kemarin itu dalam pelatihan jenazah, insya Allah sudah ada di websitenya. Mungkin itu aja. Ustaz, mohon ditutup dengan doa, Ustaz. Baik Bapak Ibu, kita tutup pertemuan kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.